orang Kristen ini menuhankan Yesus? Kristen ini berasal dari ajaran orang Farisi, bukan ajaran Yesus. Di mana tolak ukurnya itu? Anda baca Matius 23 nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai nomor 36. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Israel untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Gini bang, maksudku bang. Sekarang oke. Gini bang, 2 kali lebih jahat bang. Oke, sebentar. Gini bang, aku kembali ke pertanyaan tadi. Gini, menurut kacamata abang nih, apa sih istimewanya Yesus sehingga orang Kristen menuankan dia? Itu kalau menurut kacamata abang yang lihat gitu. Coba. Baik. Apa keistimewaannya? Ada 2 gitu? jawaban. Kalau menurut abang itu coba. Ada 2 jawabannya. Iya. Yang pertama, Yesus sudah menubuatkan. Di mana Yesus menubuatkan itu? Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, bahkan sampai 41. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Yang kedua, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi akan ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, di mana penyesat itu memakai namanya dan menyesatkan banyak orang. Waspadalah, camkanlah, kata Yesus. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, 25, 26. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan melakukan banyak tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu. Jadi gini bang, kenapa kemudian Kristen bisa menyembah Yesus? Ya karena memang sudah dinubuatkan. Oke, sebentar. Jadi kalau aku amatin, Bang Zuma nih kalau melihat Yesus itu beda ya dengan yang sebelum penyalipan dengan setelah penyalipan gitu. Jadi memang ada 2 minimal. Paulus juga mengatakan itu. Jadi berbeda gitu. Ada Yesus lain. Paulus mengatakan Yesus yang diajarkan murid Yesus. Kesimpulan bahwa itu berbeda gimana bang? Sederhana. Sederhana sekali. Yang pertama, Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan pergi. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Aku harus pergi. Yesus harus pergi. Yang datang setelah Yesus siapa menurut Yesus? Roh kebenaran. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Yang sewaktu di Damsik itu maksudnya bang? Roh kebenaran. Iya, siapa yang datang kepada Paulus? Ya, itu pengakuan si Paulus ya, dulu Saulus ya kan, dia kan penganiaya apa? Dia mengaku yang datang kepadanya siapa? Ketemu Yesus gitu kan, waktu ke Damsik gitu. Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Yang datang setelah aku ada 2. Sabar bang. Yang datang setelah aku ada 2. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah penyesat, mengaku Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus. Berarti itu adalah. Bagaimana dengan yang di Pulau Patmos? Itu gimana? Apa juga beda? Bisa bicara. Sama bang, sama. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Banyak penyesat memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Bukankah ayat itu hanya untuk tentang nubuat akhir zaman tuh bang, ayat itu? Justru karena itu Yesus mengatakan,
Kalau ada yang datang memakai namaku tetapi tidak ada tanda akhir zaman di situ, jangan kamu percaya. Betul. Betul itu. Jadi kalau yang datang Yesus berarti sudah kiamat. Tapi kalau yang palsu datang enggak kiamat. Tapi yang palsu pun bisa melakukan mukjizat. Tetapi tanda-tanda yang Yesus katakan, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus sebutkan, "Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku." Matius 24 nomor 30. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Nah sekarang ketika ada yang ngaku-ngaku di Pulau Patmos, ketemu Ananias, ketemu dengan Paulus, ketemu dengan Markus, apakah betul tanda-tanda itu ada? Enggak ada. Sekarang Jangan gini, kau Bang. percaya. Logisnya Bang ya. Sebentar Bang, logis ya sini. Paulus itu kan termasuk dulu namanya Saulus ya, penganiaya pengikut Kristus ya. Bahkan sewaktu Stefanus dirajam martir dia ada di situ. Dia ini semua tokoh yang jahat lah ceritain lah ya, yang beringas lah gitu. Sekarang apa yang kok bisa dia berubah sih? Kalau memang sosok itu bukan sesuatu yang dia ketemu suatu ke Damsik, kok dia bisa berubah menjadi orang baik lah gitu? Coba. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Masakan yang datang memakai nama Yesus tapi dia mengajarkan kejahatan? Pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi sebenarnya hal-hal baik ini tidak diperintahkan oleh Tuhan. Contoh Kristen hari ini, ibadah Minggu, ada perintah Tuhan. Menyembah Yesus, ada perintah Tuhan. Ya harusnya kan hari Sabtu perintah Tuhan, hari Minggu. Keluaran 31 nomor 14 ancaman membunuh orang-orang yang tidak menjaga hari Sabat. Kan gitu. Keluaran 20 pelihara hari Sabat dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang diadakan oleh Paulus sekarang ini? Ada nggak ajaran yang datang dari Yesus yang dia ajarkan? Nggak ada. Apa? Ibadah Minggu, makan babi, meninggalkan hukum Taurat, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat. Apakah itu ajaran Yesus? Tidak. Semua bertentangan. Oke Bang, gini Bang. Kalau Abang mengatakan ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus ya. Sekarang apa sih untungnya Paulus, benefit yang dia dapat untuk bertentangan dengan Yesus gitu? Apa sih benefit yang dia dapat gitu? Sama seperti iblis. Dapat apa dia gitu Bang itu? Sama seperti iblis. Dapat apa sampai iblis kemudian tidak mau sujud kepada perintah Tuhan? Neraka aja kan? Sama. Oh, jadi dia pergi ke neraka gitu. Lah terus? Terus penyesat itu gimana? Bagaimana cara penyesat bisa menyesatkan? Kalau dia datang mengaku, akulah setan, ikutilah aku. Bisa? Nggak bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama siapa menurut Yesus? Nama Yesus ya. Bagus. Tapi itu Bang, kalau aku pernah dengar itu tentang nubuat akhir zaman loh Bang. Betul. Coba Anda baca Matius 24-nya. Nomor 3 Anda baca. Muridnya kan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Itu dulu. Apa tanda kedatanganmu? Jangan akhir zamannya dulu. Tanda kedatangan aja dulu. Tanda kedatangan Yesus apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Begitu juga yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan jelas itu. Kata malaikat, apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya ke langit. Dengan cara yang sama. Dia naik dengan daging, turun dengan daging. Aku akan datang, anak manusia. Jadi kalau Abang menurut Abang nih, eksistensi Yesus yang waktu ketemu di Pulau Patmos sama yang ketemu di Damsik itu tidak menunjukkan eksistensi seutuhnya gitu di situ. Itu bukan Yesus itu Bang. Harusnya kalau Yesus dia menunjukkan seutuhnya gitu, eksistensinya gitu, tubuhnya gitu ya. Dia kalau Yesus turun maka diikuti tanda-tanda tadi. Apa? Dia akan nampak di tengah langit, semua manusia akan melihat. Dan itu adalah akhir zaman. Kalau andaikan Yesus asli yang datang di Pulau Patmos, maka kita sudah tak ada. Kenapa? Karena saat abad pertama menjelang abad kedua itulah akhir zaman. Karena Yesus sudah turun. Berarti kiamat sudah. Kita sudah tak ada lagi manusia sekarang ini. Tapi karena yang datang di Pulau Patmos bukan Yesus, ya fine-fine aja, nggak kiamat. Karena yang datang penyesat.
Oh gitu ya kalau pandangan abang ya. Coba saudara, ini sederhananya ya. Kita lihat di dalam Yohanes kitab Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis di situ bergelar bintang timur. Dalam tradisi Yudaism bintang timur itu adalah Lucifer atau iblis. Di dalam kitab saudara Wahyu 22:16, Bintang timur akulah itu Yesus. Bintang Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Nah, Iya. sang Ada bintang dua timur versi itu. itu. Lucifer berarti. Menurut Kristen, karena sudah terlanjur Kristen, maka apa pengakuan Kristen? Itu ada dua versi. Dua versi ya. Nah, karena sudah Bintang timur terlanjur yang Kristen. situ iblis, bintang timur sini Yesus itu. Lah, yang namanya bintang timur itu iblis. Helal bin Zakar itu gelar iblis. Yesus itu gelarnya Kristus, bukan Helal bin Zakar. Bukan, tidak pernah Yesus mengatakan itu bahwa aku adalah bintang timur, itu nggak ada. Yang mengaku bintang timur itu si Bilisisis. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bintang timurnya mengaku nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Waspadailah dia. Sederhana kok itu bang, sederhana. Mau dililit kemanapun akan kembali. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kalau ada upaya-upaya nih, upaya-upaya untuk menuhankan Yesus, itu ujung-ujungnya bukan Yesus anak Maria, ujung-ujungnya ke Lucifer tadi, bintang timur itu. Jadi Kristen mencoba menggabungkan dua Kristus, yang satu yang asli hanya utusan Tuhan, yang satunya Tuhan. Makanya kalau saudara-saudara Kristen saya tanya nih, pastor pendeta saya tanya, dan itu dibuktikan oleh publik. Ketika seorang pendeta saya tanya, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya tanya, Pak Pendeta, pastor, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata pastornya, pendetanya? Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Coba. Konteks ayat itu ya utusan ya. Iya, memang harus kayak gitu. Apalagi, coba. Mana hidup kekal yang Yesus janjikan? Apa syaratnya memperoleh hidup kekal selain itu? Adakah? Tidak ada. Gak ada, bang. Jadi Carikan gini lah saya bang. Abang Juma, silakan. sebentar. Aku juga nggak terlalu mendalam juga tentang apologi ini. Gini bang, sekarang apa sih yang mendasari bapak-bapak gereja gitu kalau pola-pola pikirnya bisa mengatakan bahwa Yesus itu juga Tuhan gitu? Apa sih ya intinya itu sehingga apa gitu coba? Bukan bapak pendeta, bang. Masuk bapak-bapak gereja lah gitu. Ya, bapak gereja bukan. Paulus Tapi itu. yang di belakangnya ini. Paulus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada mereka memakai namanya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu harus tergenapi atau itu perkataan omong kosong aja? Harus tergenapi. Berarti harus ada yang menjadi ya. Berarti ada yang harus menggenapi itu. Siapa yang mengaku nama Yesus? Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai namanya? Ini taruhlah tanah air kita Indonesia sebelum merdeka tidak ada penduduknya. Ketika Indonesia masih kosong penduduk, masuk Islam. Islam memakai nama Nabi Muhammad. Ketika Kristen yang datang dari Barat memakai nama Yesus. Sebentar bang. Kalau abang katakan Ketahuan, menyesatkan, kalau ini bang, kalau kata abang menyesatkan tuh dalam hal ini konteks apa tuh menyesatkannya tuh dalam hal apa sih bang? Anggaplah kalau memang abang katakan Paulus tuh menyesatkan gitu kan. Anggaplah kalau abang mengatakan bahwa dan teman-teman mengatakan Paulus menyesatkan gitu kan. Paulus tuh menyesatkan dalam hal apa coba? Kalau kita melihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apa ya katakan Yesus di situ? Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita lihat Daniel 7:25 atau Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Tempat suci. Apa tempat suci itu? Gelar kerasulan, kenabian. Dia duduk di situ. Pembinasa keji ini, dia akan memutarbalikkan hukum dan akan menghentikan prosesi korban hari-hari, korban binatang hari-hari. Dia akan memutarbalikkan hukum dan dia akan kemudian
menghentikan kurban hari-hari. Siapa itu? Yang tadinya Anda katakan adalah pembunuh, sadis. Ya, Kemudian dia duduk di tempat yang suci. Iya, Paulus masuk abang itu kan. Gitu, Yesusnya yang mengatakan. Kita lanjut di dalilnya. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus sama Yohanes ya di Pulau Patmos ya, apa? Nah, itulah sang pembinasa keji. Oh gitu. Itulah sang pembinasa keji yang menggunapinya. Ya, Gini bang, sebentar bang ya. kata saya. Sebentar bang ya. Iya, silakan. Paulus ini kan apa sih, gini aku kembali lagi, apa sih benefit sama dia tuh hidupnya lo menderita lo bang. Beberapa Jaringan kali saya. menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin kan gitu, kekurangan, kesakitan, bahkan hidupnya di penjara. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, Iya. apa sih untungnya sama dia kalau cuma dapat itu gitu bang? Pokoknya nggak enak lah hidup Paulus ini. Nah, Kalau memang bagus. dia motonya apa, Bagus. tujuannya hanya untuk menyesatkan orang apa? Nah, coba abang bisa tangkap coba gimana? Ya silakan. 1. Iblis dapat apa ketika dia menyesatkan manusia? Kenikmatan, kesengsaraan, kekal di neraka iblis itu. Yang kedua, di dalam Ulangan 18 nomor 20-21, Ya. apa kata Tuhan di situ terkait dengan kitabnya orang Yahudi? Namun apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berkata mengatakan menurut firmanku, tetapi bukan firmanku, terlalu berani dia berkata tentang aku tapi itu bukan aku, maka aku akan bunuh dia, aku binasakan dia. Nah sekarang Paulus 13 kitab yang ditulis Paulus ini itu firman Tuhan kah? Di mana Tuhan datang kepada dia? Di mana 13 malaikat surat. berkata kepada Paulus? Iya, 13 suratnya itu. Dari mana dia dapatkan 13 surat? Jadi abang mengatakan Sementara validasinya Yesus sudah gimana gitu? Siapa yang memvalidasi gitu? Yesusnya sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya. Oke. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Enggak ada lagi firman Bang. Yesus. Sebentar gini bang. Yesus tidak pernah lagi datang. Oke. Sabar dulu. Sebentar, Bang. Sedangkan Paulus mengaku dia menerima firman dari mana? Dari Yesus. Tapi Yesus lain. Bukan Yesus anak Maria. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima firman bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo dari mana ini? Oke gini bang. Di antara ke-13 surat silakan. yang ditulis ditulis Rasul Paulus lah. Itu hal mana sih yang jeleknya, coba abang tunjukkan itu sih. Dalam hal apa sih bang jeleknya itu? Di antara ke-13 surat itu yang menyesatkan umat Kristen, kalau emang abang mengatakan Fitnah terbesar sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Di antaranya Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ya. Pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Fitnah terbesar yang pernah diucapkan oleh Paulus. Yang kedua, Ya. fitnahnya terhadap Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus di atas tiang salib. Siapa yang ngajarkan Paulus kalau Yesus terkutuk? Ada? Bukankah itu yang maknanya ngajarkan? mengganti kutuk bang? Yesus mengganti kutuk yang harusnya manusia menanggung. Itu rangkaian, itu rangkaian ajaran Paulus. Oh, Itu rangkaiannya. Sekarang pertanyaan saya, ya. siapa yang ngajarkan Paulus mengajarkan fitnah terbesar di atas muka bumi ini? Mengatakan Tuhan mati terkutuk dan mengatakan Yesus juga mati terkutuk. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Tapi sanggup 2 miliar lebih manusia menjadi pengikutnya. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Oke. Jadi gini bang, kalau aku amatin nih abang memakai ini namaku bang. dan berkata akulah Kristus. Oke. Kalau Mereka aku akan menyesatkan amatin, banyak orang. abang ini memuliakan Yesus sebelum penyalipan, tapi setelah penyalipan itu berbeda tuh. Jadi enggak gimana? Atau aku salah? Sebelum penyalipan abang memuliakan Yesus. Sampai dulu.
Tunggu. Ada teguran dari TikTok. Padahal kita nggak memiliki kesalahan. Oke. Ya, santai-santai. Boleh diulang pertanyaannya? Gimana bang? Kalau aku bisa amatin ya, kalau salah dikoreksi. Kalau Yesus sebelum penyalipan dengan setelah penyalipan Iya. itu dua tokoh yang berbeda. Kalau aku lihat Iya, abang betul. gitu kacamatanya. Baru abang kalau yang sebelum penyalipan itu abang ya memuliakan dia, tapi yang setelah penyalipan enggak, karena itu berbeda gitu. Apa seperti itu? Kalau ini Ya, pertanyaan saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, Ya. Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Yesus itu mulia. Ya. Di mata kami, saya sebagai muslim, Yesus itu mulia. Lalu siapa yang hina ini? Yang ditampar, ditonjok, ditombak, diludahin, digantung, dibunuh. Iya. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan Yesus itu. Bukan Yesus. Itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan Yesus. Yesus mengatakan apa? Lukas 24:44, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Nah, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, apa yang sudah tertulis? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Sedangkan orang Kristen mengusung Yesus mati, ditampar. Itu adalah perjanjian baru. Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Oke. Mana di kitab Mazmur Mesias mati bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Mana di kitab Taurat mati dan akan bangkit pada hari ketiga nebus dosa? Nggak ada. Nggak ada itu. Jadi Pauluslah yang kemudian yang menceritakan hal-hal seperti kamu boleh makan babi. Kenapa dia mengatakan kamu boleh makan babi? Karena suratnya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya memang pemakan babi. Kamu boleh tidak bersunat. Kamu boleh makan apapun. Karena ajarannya itu adalah ajaran untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Aku Paulus diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi pada saat itu emang ada firman Tuhan kepada mereka? Ya nggak ada. Tidak ada. Satu-satunya sumber ya Paulus. Nggak ada. Satu-satunya sumber Paulus. Kalau Paulus mengatakan menghalalkan minum bensin orang itu. Kenapa? Karena tidak ada sumber. Orang Roma, orang Yunani, orang Mesir kuno, orang semua di luar daripada Bani Israel. Apakah mereka punya ketetapan hukum dari langit? Nggak ada. Jadi apapun yang Paulus ajarkan, minum ketuban kuda pun mereka terima. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus diterima. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa kata orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama, dari sekte Kristen. Itu diterangkan tuh. Itu diterangkan. Nah, namun pada endingnya satu hal untuk Paulus. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali dari mengajarkan agama Kristen, kembali ke kota Yerusalem, dia bertaubat. Bertaubat dari mengajarkan agama Kristen, makan makanan yang diharamkan, kemudian bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Silakan Anda baca habis ini Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dan bahkan Paulus mempersembahkan kemudian persembahan sama seperti orang-orang Yahudi melakukan persembahan. Udah, aku izin pamit ya Bang ya. Makasih Bang ya. Udah sharing ya. Oke, Saudara Gary. Baik. Oke, thank you. Siap. Makasih, Bang. Thank you. Silakan dinaikkan lagi yang lain. Silakan dinaikkan lagi yang lain. Tidak bisa, akunya nggak bisa. Hancur semuanya, hancur. Nah, mati total. Komplek topku juga tidak bisa YouTube-nya terbuka. Hancur.
Malam. Nah, iya itu dia. Oh, enggak. Oh, bisa. Bisa. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Nasi goreng. Iya, Malang. Dengan siapa, Bang? Ya, itu ada namanya. Enggak nampak di oh iya udah kelihatan. Saudara Charles Hartono Rantang Popo. Iya, lanjut Bang. Bisa buka kamera. Makan dulu atuh. Nasi Bisa goreng. buka kamera, Bang. Kenapa, Bang? Kita diskusi saja. Suruh dulu buka kamera Om ini. Kau nak di belakang sini, Bang. Di belakang sini. Turun dia. Kamera, woi. Oh, udah turun, telat. Ayo teman-teman, silakan naik lagi. Hidup kekal. Hidup kekal. Silakan. Kalau di dalam Al-Quran hidup kekal itu diperoleh dengan mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan Kenapa kemudian ditubuhkan? di dalam Al-Qur'anul Karim. Disuruh buka kamera itu, Bang, maksudnya. Yang tadi kan nggak buka kamera Karena memang- juga. Iya, karena dia ini katanya pengikutnya sedikit. Buka Nggak perlu kamera buka aja, Bang, kamera. biar kelihatan. Kita diskusi aja. Buka kameranya, Bang. Ayo, Bang. Saya kalau nggak buka kamera, saya diskusi kayak bicara sendiri, abangku. Tidak, Tadi sama itu aja. berapa dengar menit kok. saya ngomong sendiri, hampir 1 jam. Iya, saya bicara sendiri jadinya. Kalau nggak lihat gitu, bukalah kameranya. Kalau nggak mau turun aja. Banyak yang ngantri kok, ada 20-an. Oh ya? Mm-mm. Ya udah turunin kalau nggak mau. Buka kamera. Iya udah. Nanti kalau abang sudah punya nyali untuk buka kamera baru naik, silakan. Kalau sudah punya nyali, baru Bang naik ke sini. Halo, ada pendatang baru yang lagi. Namanya siapa, Bang? Halo? Halo? Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Buka kameranya, Bang. Kenapa ngancam-ngancam gitu? Emang mau ngapain? Bukan, tutup kameramu, tutup. Mau bertengkar Tutup rupanya? aja kameramu, ayo. Maluku buat kau ya. Semua Islam sudah tahu sedunia Enggak lah, kau buka nggak mampu kamera. dengan saya. Ya, tutup kameramu, ayo. Buka Ketik kamera. kamera. Kenapa kayak orang kesurupan sih? Kalau kau punya Buka nyali, kamera. ayo kita Kenapa? debat. Emang mau ngapain? Debat, ayo. Lah, Tutup kameramu. saya Yang buka penting ini kau untuk buka berdebat. kameramu, ayo. Saya Biar buka. ditonton semua Muslim se-Indonesia, ayo. Enggak dong. Kalau kau punya Enggak nyali, dong. Enggak tutup dong. kameramu. Ini Lebih cerdas kita. justru saya bernyali, makanya saya buka kamera. Yang Oh. tidak mau buka kamera itu yang Satu tidak ada pertanyaan nyali. aja, cuma kalau bisa kau jawab, saya kami sekeluarga dilaknat Allahmu. Dah, kalau bisa kau jawab satu pertanyaan. Lah memang sudah dilaknat. Gimana ceritanya? Sudah dilaknat memang dari Permalukan. sananya. Oke, Yesus siap pun ya. melaknatmu. Saya tanya Kan kaum gitu. ya. Satu pertanyaan, siap ya? Oke. Allah mengutus Jibril ya. Jangan dikikik. Itu ada tema itu. Ada tema hidup kekal menurut Yesus. Jangan terlalu lebay. Jangan terlalu lebay.
La taghlu fi dinikum. Jangan terlalu lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Oh, yang tadi sore ini. Ini yang tadi sore yang kupermalukan tadi siang. Yang kutanya Paulus itu melampiaskan syahwatnya dengan cara apa gitu loh. Yang tadi sore ini. Tapi nggak bisa dijawab. Silakan yang lain yang agak sehat sedikit, yang kemungkinan masih bisa disembuhkan, ya. Silakan. Oh, ada dokternya, biar dibawa. Dokter ODGJ. Apa? ODGJ. Oten dengan kelainan jiwa. Iya juga ya. Halo. Bang. Halo. Iya, halo. Halo, Bang. Bang. Iya, halo juga. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Dari Muslim, Muslim, Bang. Islam, Bang. Gimana, Bang? Dari mana ini? Ya kita diskusi, tidak usah buka kamera. Halo. Dari agama mana, Abang? Saya dari Kristen. Ya, syaratnya harus buka kamera, Bang. Itu peraturan. Jadi kalau mau berdiskusi head to head, biar bagus, elegan, buka kamera aja. Abang boleh pakai pakai tutup handuk, matanya aja kelihatan, boleh. Yang penting buka kamera gitu. Ya sebenarnya kalau mau diskusi Silakan. nggak buka kamera juga. Yang penting bahasanya bagus, tidak ada bahasa kasar sedikit pun. Bukan masalah kasarnya, Bang, tapi bagus kalau diskusi itu kameranya dibuka. Gitu loh. Silakan. Silakan, Abang. Halo. Kalau memang belum bisa, nanti aja, Bang. Nanti setelah sudah mulai ada keberanian baru naik lagi ke sini. Kalau tidak, masih takut, segan gitu lah, nanti takut dilihat tetangga atau apa, ya boleh dibawa aja dulu, ya. Kalau misalnya masih takut juga tapi mau di sini, ya buka kamera, pakai helm, nggak apa-apa. Yang penting sanggup pakai helm sampai 2 jam, 3 jam. Pakai helm 2 jam, 3 jam. Besok nggak bisa lagi belok itu mukanya. Pas dipanggil, Martin, iya Pak. Kenapa lehermu? Semalam latihan otot leher, Pak. Ditatar sama Bang Zuma kan gitu. Iyalah. Atau kalau tidak mau pakai tidak mau pakai helm terlalu berat dan tidak ada masker, pakai sempak bini. Tidak apa-apa itu. Kan ada lubangnya di tengah gini kan. Matanya bisa kelihatan, jadi dia naik ke sini. Ada kelihatan besarnya gini ya. Nah, baru ikat di bawah. Bisa pun, bisa. Ada sempak bini yang karet itu kan, yang kenceng. Nah, itu yang sempit, matanya aja kelihatan. Naik ke atas, begini. Ah, bagus itu. Kalau bisa supaya tidak mengantuk, yang bekas haid, yang belum dicuci, itu bagus. Iya kan? Kan Oten itu biasanya suka yang jorok-jorok. Oke, biasanya, tapi tidak semuanya. Silakan teman-teman. Oten. Ayo. Silakan naik ketik 3.
kata kawan kita 6.000 orang ini, di YouTube juga ada kurang lebih 1.000-an, itu harus buka kamera. Silakan. Dengan siapa, di mana, Ibu? Shalom. Halo. Ya, Salmon, Bang. Apakah saya mengucapkan shalom itu salah? Udah benar. Udah benar. Udah benar. Ini Ya. hidup Saya cuma kekal menyingkat tadi jawabannya. Salmon. Salam, teman. Saya gabung Salmon. Iya, gimana? hidup kekal menurut Yesus. Ini abang ngambilnya dari mana ya? Iya. Yohanes 17 nomor 3, Bang. Hidup kekal menurut Yesus. Apakah ini diacak-acak apa gimana ini? Enggak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut abang ini benar? Itu menurut Yesus hidup kekal itu. Mengenal Yesus yang, ya itu betul itu. Betul itu. Meskipun itu kita tidak tahu itu adalah benarkah sabdanya, atau benarkah Yesus menerima firman dari Tuhannya, yang pasti kewajiban untuk menjelaskan hidup kekal menurut Yesus itu konon adalah Kristen, karena Kristen mengaku-ngaku pengikutnya, kan gitu. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya orang memperoleh hidup kekal? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut saya gini bang, kalau hidup kekal menurut Yesus itu seumpamanya perumpamaan itu bang. Bukan untuk pernyataan itu atau yang dinyatakan di dalam Alkitab itu jalan, bukan. Itu perumpamaan. Kita kalau perumpamaan harus kita analisa dengan baik, berarti kita ikuti gitu loh. Iya, Yesus ingin dikenal sebagai, Bukan Yesus dikenal sebagai untuk kita sembah, bukan. ya memang dia mau dikenal sebagai apa menurut Yesus supaya memperoleh hidup kekal. Dia dikenal sebagai apa? Bukan itu maksudnya bang. Itu perumpamaan. Seandainya dibilang di situ hidup kekal Maksudnya? menurut Yesus, itu kata-kata atau perumpamaan atau bukan untuk menuju kesalahan, bukan. Ngerti? Maksudnya? Ya kan abang ini berfokus. Saya nggak ngerti. Karena menurut Yesus abang ini kan mau memojokkan ke situ. Iya kan? Ya iya. Saya hanya tahu 2 poin aja. Yang pertama, ya, hidup kekal. Hidup kekal itu yang dicari manusia. Bukan kematian kekal, tapi hidup kekal. Dan ternyata untuk mendapatkan hidup kekal ini, resepnya ada 2. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Lalu mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Itu konsep hidup kekal. Sekarang Anda beragama Kristen, apa yang Anda cari? Hidup kekal atau bukan? Sebetulnya iya, saya sebagai Kristen mengenal hidup yang kekal. Cuma bukan Untuk dari memperoleh situ. itu,
Nah, kenapa Anda bantah Yesus? Berarti Anda tidak kenal Yesus dong. Saya nggak membantai, saya nggak membantai Yesus. Ya sudah, kalau tidak membantai Yesus, supaya Anda memperoleh hidup kekal, Yesus Anda harus kenal sebagai siapa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Itu utusan Tuhan. Terus kenapa Anda sembah? Saya nggak sembah. Lalu yang Anda ibadahi di gereja siapa? Saya menyebut namanya, saya nggak sembah. Ya, Anda menyebut namanya sebagai apa? Saya menyebut namanya karena dia udah melakukan yang terbaik buat umatnya manusia. Apa itu? Dia mengajarkan kebenaran bukan kebencian, Bang. Itu aja. Iya, kebenaran itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, sekarang siapa yang ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan? Yesus atau gereja? Pendeta atau pastor? Supaya kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu ajaran siapa? Yesus Agama. atau pastor pendeta? Agama siapa? Saya nggak bilang pastor atau pendeta, yang saya bilang agama yang mengenal dia. Iya, saya kan bertanya, kalau Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, titik. Ya, Nah, komunitas Kristen justru menuhankan Yesus. Tritunggal, Trinitas, Yesus only, firman Bapa, firman Tuhan, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa Kristen begitu sulit mengenal Yesus? orang Kristen bukan mengenal Yesus, tapi mengenal dari kebaikan. Berarti sudah tak dapat hidup kekal. Itu aja. Iya, perbuatan dan perkataan Yesus itulah yang digunakan untuk mengenali dia bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi anehnya di Kristen justru mengenali Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Berarti Kristen ini tidak mengenal Yesus. Menurut saya enggak. Buktinya di gereja Anda Yesus dituhankan. Memang dituhankan, cuman dari perilakunya. Berarti Kristen tidak mengenal Yesus. Memang tidak mengenal Yesus. Orang Kristen, siapa yang bilang Karena dia itu? Enggak mengenal Yesus. Cuman berarti kalau begitu Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Terima kasih, Anda sudah jujur. Hidup kekal itu Jujur dari berarti. mana, Bang? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan kan mengenal Yesus perkataannya. Kristus yang Engkau utus. Iya. Dia kan Kalau Anda perkataannya. mengenal satu, maksudnya kok jadi perkataan lagi nih? Perkataannya dia kan mengajarkan kebenaran, Bang. Nah, kebenarannya adalah dia utusan atau dia Tuhan? Ya kan dia Tuhan. Nah, Dia diutus memberikan ketahuan kebenaran. Anda tidak mengenal Yesus. Coba. Datanya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda lalu mengatakan, nah dia kan Tuhan. Berarti Anda tidak Ya, Pak, mengenal enggak, Yesus. gini aja, Bang. Sama seperti ketika saya mengatakan ini HP. Iya. Tapi Tapi Anda mengatakan ini adalah pisang. Berarti Anda Enggak. tidak mengenal ini. begini, Bang. Abang bilang tadi tunjukkan handphone, ini handphone. Tapi yang menciptakan handphone itu kan abang nggak kenal.
Ininya bukan yang menciptakannya. Ini Iya, ini yang saya begitu. katakan. Ini handphone. Nah, ini Begitu handphone. peramanya, Bang. Barang siapa yang ingin berbicara dengan orang lain dalam jarak jauh, maka dia harus mengenal ini handphone. Iya. Saya tanya, Anda mengenal ini enggak? Iya, saya kenal. Ini orang atau ini buatan orang? Buatan orang. Buatan orang. Anda mengenal Yesus enggak? Enggak, Anda mengenal Yesus? enggak. Berarti Anda tidak hidup kekal. Saya enggak mengenal Yesus, Bang. Cuman ajarannya. Saya Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena syarat memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus. Itu syaratnya. Anda mengatakan saya tidak mengenal Yesus, tidak memperoleh hidup kekal. Pikirkan itu, saudaraku, ya. Memang ini materi sederhana, tapi mengguncang, ya, mengguncang kemudian laci gereja. Tidak pernah bermimpi akan ditanyai dengan pertanyaan sesederhana ini. Makanya kalian kelabakan menjawab. Sampai-sampai ada pengakuan, nah, aku tidak mengenal Yesus. Ya sudah, selamat, Anda tidak masuk hidup kekal. Syarat hidup kekal menurut Yesus mengenal Dia. Iya, malam. Waduh. Dari mana ini, Bang? Bang Zuma? Iya. Hidup kekal menurut Yesus ini gimana? Itu menurut Abang itu? Menurut Yesus, Bang, jangan menurut saya. Ya betul itu. Menurutnya ya hidup kekal. Barang siapa yang Ya hidup percaya akan mendapatkan hidup kekal. Betul itu Bang Zuma. percaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sama-sama juga itu Bang Zuma. Utusan sama sebagai Tuhan. Nah, itu ya. Dalam Itulah. kepercayaan saya Bang Zuma. Nah, itulah yang saya katakan. Orang-orang Kristen kaget dengan pertanyaan sesederhana ini. Ini lapis luar sekaligus merogoh sampai ke dalam. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mengatakan Dia Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda hanya menyebut namanya, tapi Anda tidak mengenalnya. Makanya Begini, Yesus datang di Matius 7:22-23, enyahlah daripadaku kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Karena kalian tidak mengenal Yesus, maka Yesus tidak mengenal kalian. Yohanes 10 nomor 27, apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku mendengar suaranya, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jadi antara Yesus dengan muridnya saling mengenal. Sementara Yesus dengan Kristen tidak saling mengenal. Itu fakta. Ketika saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Apa jawaban saudara? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak mengenalnya. Maka Anda pun tidak dikenali oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Anda pun Begini tidak Bang mengenalnya. Zuma, betul kata Bang Zuma. Bagaimana, saudara? Yesus itu adalah utusan. Betul, saya mengenal. Itu mengenal Tetapi sebagai saya meyakinkan Dia itu Tuhan karena Dialah perantaran kepada Bapa. berarti Anda tidak mengenalnya. Ini Kenapa HP. kok nggak mengenalnya? Anda mengatakan saya kenal itu HP. Saya kenal bahwa itu HP, tetapi HP itu adalah pisang. Berarti Anda tidak mengenal HP. Dia itu Bang Zuma, itu
nabi maksudnya anak atau utusan yang pilihannya yang terbaik di antara Iya, betul. nabi. Betul. Terus Jadi, kenapa Anda tuhankan kalau gitu? ya karena dialah perantara. Ya, kalau perantara kenapa Anda tuhankan? Ya karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kami Ya, itu melalui dia. Terus kenapa Anda Ya, Anda sembah kalau hanya melalui dia? Iya kan. Ya karena itu. Karena Boleh Anda tidak saya mengenalnya. Boleh saya bertanya Bang Juma? Silakan. Itu kepercayaan Bang Juma itu Nabi Muhammad itu Tuhan atau enggak? Itu aja. Hidup kekal itu, kata Nabi Muhammad, mengikuti dia, menyembah kepada Tuhan Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk hidup kekal dalam Islam harus ikut kepada sosok Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, yang menghantarkan kemudian manusia litubayyina linnas, seluruh manusia untuk mengenal pencipta langit dan bumi satu-satunya, yaitu Allah. Berarti kalau Bang Juma itu berdoa memohon berarti bukan kepada Nabi Muhammad ya? Ya bukanlah. Masa memohon kepada Nabi Muhammad? Bukan. Berarti Nabi Muhammad itu adalah hanya nabi biasa aja ya, gitu ya? Sama seperti Yesus, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Cuman cakupan tugasnya dari Tuhan, Yesus kecil, karena Yesus hanya untuk Bani Israel, kelompok kecil saja. Sedangkan Nabi Muhammad litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Oke Bang Juma, karena saya bertanya ini Bang Juma, sudah berapa kali saya tanya ini, memang betul juga sependapat dengan Bang Juma. Banyak juga ustadz-ustadz dan apologet yang lain ya memang gitu. Berarti ya mungkin saya percayalah Bang Juma. Begitu. Oke lah. Jadi menurut Bang Juma ini hidup kekal menurut Yesus ini menurut ilmu pengetahuan abang gimana nih? Kenapa? Menurut Bang Juma hidup kekal menurut Yesus ini gimana menurut abang? Mengenal dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan sekali lagi di Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda wajib mutlak mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Enggak lah Bang Juma, karena keyakinan Kenapa Kristen menuhankan Yesus? Iya, karena Kristen dia tidak mengenal Yesus. Bukan Bang Juma. Karena dia orangnya enggak berdosa Itu fakta. dan kuas. Itu fakta Bang Juma. Ya Jadi orang tidak berdosa tetap aja utusan Tuhan, bukan Tuhan. Orang iya, yang tapi tidak dia berdosa, lagi kenapa dituhankan? Nah, kenapa dituhan? dia lagi berkuasa, mukjizat banyak yang dilakukannya seperti Bapa di surga juga. Begitu. Lah, kan begitu. Yesus mengatakan mukjizat yang dilakukan Yesus itu, mukjizat yang dilakukan Yesus menurut Yesus sebagai bukti kalau dia adalah utusan. Iya kan ya. Kenapa Anda tuhankan? Karena Anda tidak mengenalnya. Kalau ibaratnya Bang Juma, Bapa di surga itu mempercayakan Tuhan Yesus itu dinyatakan, maksudnya diberilah sama dia, ibaratnya kalau kepintaran yang diberikan sama dia kepintaran. Kan beda dengan yang lain. Kenapa dituhankan?
Ya kenapa Ya, karena dituhankan? itu- Dia kan hanya utusan Tuhan. Ya, karena begini Bang Juma, kalau saya berpikir, kalau ibaratnya macam saya ini ada kepercayaan saya, berarti ya kepercayaan saya itu berarti udah sepaham dengan apa maksudnya? Dengan pemikiran saya, dengan kata-kata saya, berarti sama. Itulah pandangan saya itu. Memang saya tahu. Saya sebagai Kristen bahwa dia itu adalah anak Bapa. Utusan yang diutus Bapa di Kenapa surga. dituhankan? Ya Kenapa karena dituhankan? itulah, karena begini Bang Juma, karena kuasa Bapak itu, kepercayaan Bapak itu telah diserahkan kepada dia. Oh, Kenapa dituhankan? Kuasa yang diberikan kepada Yesus melakukan mujizat itu kuasa sebagai utusan. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Berarti dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Anda salah di situ. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena Anda menuhankan dia. Syarat untuk memperoleh hidup kekal, mendudukkan Yesus sebagai rasul. Titik. Yesus itu rasul. enggak Bang Juma. Ibrani 13 nomor 8. Itu saya bantah itu. Kalau abang bilang Tuhan Yesus itu rasul, saya bantah itu. Saya enggak mengaku itu. Beda dengan rasul-rasul Paulus. Rasul itu, Rasul-rasul yang lain. Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Aduh. Rasul itu bahasa Arab. Rasul itu artinya bahasa Arab itu. Artinya utusan. Yesus utusan, berarti dia rasul. Begini Bang Juma, secara pengetahuan kami, rasul itu Bagaimana? seperti sama kami itu rasul seperti Rasul Paulus. Itu kalau di ajaran kami itu, di kitab kami itu Rasul Paulus itu. Paulus Ya, itu Rasul adalah Paulus, rasul. utusan. Iya, utusan Paulus. Paulus ini utusan. Utusan siapa Paulus ini? Ya maksudnya saya kurang paham juga tentang itu. Yang penting jabatan Paulus itu adalah sebagian dari rasul, karena dia maksudnya hanya untuk memberitakan apa aja kebenaran Tuhan Yesus saja. Begitu Bang Juma. Kalau menurut pandangan saya ya, kalau Paulus itu adalah orang jahat Yesus itu Bang itu Juma. rasul. Enggak Iya, Bang Juma, kalau terserah itu deh, mau jahat, kalau keimanan mau saya pakai, Bang Juma, yang jelas. saya bantah itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan rasul itu. Tetapi kalau dibilang Lah, inilah yang Begini, saya Bang. sebut Kristen itu antikristus. Anda menolaknya sebagai rasul, sementara dia mengatakan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Utus berasal dari kata utus, artinya orang yang diutus. Sedangkan orang yang diutus itu namanya rasul. bukan Berarti saya Yesus ini menolak dia rasul sebagai karena dia rasul, Bang diutus. Juma. Gini Bang Juma, bukan saya menolak, saya akui bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul, dia itu sebagai apa aja. Tapi beda dengan Yesus. Bang Yesus Juma. itu rasul. Enggak Bang Juma. Rasul itu artinya utusan. Rasul sama dengan utusan, itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Kan Itu bahasa beda Bang Arab. Juma. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab kan beda. Mungkin pengertian Bang Juma itu. Kalau saya tentang bahasa Arab, saya tidak bawa kayak gitu. Begitu Bang Juma. Ya, terus kenapa ada kata rasul di agama Anda kalau begitu? Ya rasul ini kan Ya, harus ibaratnya kembalikan kalau dong di bahasa itu. masih bawahan lagi lah ibaratnya. Maksudnya kalau sekarang itu masih guru agama begitu Bang Juma. Kalau Masih guru rasul itu. agama. Oke Bang Juma, Iya, mungkin hanya itu aja intinya, yes. Bang Juma ya. Oke. Oke, teman. Oke, thank you. Modal kacamata baik.
kacamata doang model isinya, di balik kacamata tak ada. Intinya hidup kekal itu mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus mengenal, murid mengenal. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa maksud mendengarkan suara? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal aku yang engkau utus, maka murid mendengar suara Yesus, maka mereka mendudukkan Yesus sebagai utusan. Gitu. Di ujung kehidupan nanti, sebelum masuk surga atau neraka, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, Bang Zuzi, syukran. Banyak orang menyeru, memanggil aku Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermukjizat? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang memanggil Yesus Tuhan ini? Tentu orang yang tidak mengenal Yesus, sehingga dia memanggilnya Tuhan. Sekiranya orang ini mengenal Yesus, maka dia tidak akan memanggil Yesus Tuhan. Karena Yesus ini, kata Yesus, hidup kekal itu ada kalian. Mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kenapa mereka memanggilnya Tuhan? Ya karena dia tidak mengenal Yesus. Ya kan? Makanya dia mengatakan Yesus itu bukan rasul. Nah itu dia